Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Sekar kembali menyapa Sam. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Saya di Jakarta, tapi saya masih terpukau karena kita sama-sama pakai baju pink dan ini nggak janjian ya. Wah, in sync ya. Iya, dan ini bukan bulan Februari, bukan hari Valentine, tapi nggak tahu aja kita tiba-tiba pengen ceria-ceria gitu ya. Iya, saya juga nggak tahu mau pakai baju apa. Tapi saya udah pagi-pagi ya, langsung ada apa dipakai gitu, ditarik. Tapi ini adalah pertanda musim menyambut musim panas ya. Jadi kita sudah semakin ceria pakaian-pakaiannya nih. Ya, summer kayak minggu lalu saya pakai baju yang pokoknya yang summer dah, biru, hijau, kuning. Ya. Iya. Karena pasti udah nggak sabar nih mau liburan, mau wisata, walaupun Sam sih kayaknya mau musim apapun dia selalu wisata, dia nggak ngaruh dia. Selalu wisata. Nggak mesti nunggu summer. Oke, di sana ada keseruan apa, Sam? Ini yang Juni tanggal 2, ya nggak? Ada RTHK concert, ya. RTHK 46 Top 10 Chinese Gold Song Award concert. Besok Jadinya ya nggak, konser penghargaan lagu emas Tiongkok ya, 10 teratas. Yang ke-46. Oh. Ya, jadi penghargaan lagu-lagu emas Tiongkok 10 penghargaan lagu-lagu emas Tiongkok adalah satu penghargaan musik Canton Pop utama di Hong Kong. Penghargaan dipersembahkan oleh RTHK Radio Television Hong Kong ya. Dimulai pada tahun 1978. Ini adalah penghargaan musik pop utama. Udah lama tertua banget di Hong Kong. Ya. Tahun ini akan ada pertunjukan oleh panduan suara anak-anak, penyanyi Hong Kong. Ya, dan grup musik klasik Hong Kong juga, dan beberapa penghargaan penting termasuk lagu emas tertinggi Tiongkok global yang akan diumumkan di konser ini. Keren banget ini RTHK punya acara ya, RTHK Top Ya, 10 bisa Chinese Gold Song tune in di Award. television di RTHK TV 31, Radio 2, dan di lewat situsnya RTHK. Jangan sampai ketinggalan karena Betul. ini pasti keren. Kalau RTHK yang bikin acara pasti keren. Itu tadi di Hong Kong, Sam. Kalau di Indonesia sebetulnya sih kegiatannya udah berlangsung pada hari Minggu lalu tanggal 25 Juni, tapi ini masih tetap menarik untuk saya bahas. Ini kalau tadi ngomongin yang seru-seru, ini agak berat sedikit. Jadi pada hari Minggu kemarin Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang berkunjung ke Indonesia. Wow. Bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman atau MOU strategis dalam kunjungan resmi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini sebetulnya dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan juga Tiongkok gitu sih. Itu pernah ada kita wawancara Pak Konjen ya. Iya, kita waktu sudah itu merayakannya, sudah memperingatinya tuh, udah siap-siapnya udah duluan ya. Iya, tapi Selangkah kunjungannya baru lebih minggu maju kemarin ya. gitu. Iya. Jadi ada berbagai kesepahaman utama yang ditandatangani, seperti misalkan ada kerjasama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China, kemudian ada juga kerjasama dengan Dewan Ekonomi Nasional RI dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok. Kemudian ada juga kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Tiongkok, serta
Nih, ini penting nih. Ada protokol penting tentang ekspor durian beku dari Indonesia ke Tiongkok nih, Sam. Wah, kesempatan yang paling bagus itu. Wah, durian Iya, Indonesia nggak mau kalah sama montong. Ya nggak? iya makanya apalagi durian Medan kan ada rasa alkoholnya ya. Ah, lebih enakan durian Indonesia lah kalau kata saya sih. Tahu nggak Sekar, di China itu Mm-mm. bisnis, jadi itunya bisnis durian di China itu, ya di Tiongkok itu kalau nggak salah 1 billion US dollar. Oh, Bayangin aja, US dollar loh, loh ya US nggak? dollar. Ya Gila. 1 M, Sam nggak ikutan? nggak kebagian. Nggak kebagian ya? Oh, jadi Tapi ternyata. saya kenal ada beberapa pengusaha durian, ya Mm-mm. nggak, pengusaha durian. Terutama saya yang kenal satu PMI, ya Ya. nggak, itu mantan PMI yang dari Taiwan. Oh, kemudian punya bisnis Dia duren ya? dia dia usaha, dia punya ini, punya dia punya cuma berapa hektar, Mm-mm. ya nggak, tanah, Mm-mm. dia tanam, tapi dia bisa membesar karena dia menggait teman-teman lain yang punya lahan. Wah, kaya raya langsung. Dan Pinter itu. Jadi diekspor ke dia sana. hanya menyediakan bibitnya aja. Oh, wah harus ikutan ini Sam kita. Karena ini Makanya sampai itu teman-teman dibicarakan semua. loh. Ini sampai dibicarakan antara Presiden Prabowo dan juga Premier Li Qiang ya Li ke bacanya ya. Li Keqiang. Li Keqiang. Oh gitu. Iya, Tuh coba tuh. mantap, mantap. Durian Jadi Indonesia udah sampai sana. panen, yang pokoknya yang durian panen dan pokoknya kalau bisnis durian ekspor ke Tiongkok. Iya, jadi kalau mau cari pasangan bisa juga yang pengusaha durian Indonesia ke Tiongkok gitu ya. Enggak ya, cuma Nanti bercanda loh. Oke, udah dulu bercandanya. Hari kita mau ngobrol sama, menurut saya ini keren banget nih. Jadi Mbak Neneng Wijayanti namanya. Dia awalnya adalah PMI, kemudian dia menikah dengan seorang warga negara Hong Kong dan menetap di sana, dan sekarang juga tetap bekerja di salah satu apartemen yang ada di Hong Kong. Dan kenapa dia keren? Karena beliau ini kan sebagai konten kreator ini suka bikin konten-kontennya tuh tentang gini loh. Karena dia tuh bekerjanya di apartemen elit gitu ya. Jadi tuh ah, suka memperlihatkan kalau di tempat pembuangannya tuh dia nemu boneka banyak banget yang masih bagus-bagus gitu. Terus nemu oh, tas-tas yang sudah dibuang itu tapi tas-tas branded gitu. Dan itu tuh ternyata sama netizen Indonesia tuh digemari banget loh. Jadi sampai yang oh, nonton itu tuh followers aja 213.000. Kalau di Facebook malah lebih banyak lagi, 700.000, hampir 1 juta malah. Dan beliau juga suka wow, membagikan tips-tips juga bagaimana untuk bekerja di sana tapi tetap aman. Nah, langsung saja kita wow, sapa hebat. Mbak Neneng Wijayanti. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar, seperti disampaikan bahwa di edisi kali ini saya beruntung banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Neneng Wijayanti, seorang konten kreator dan juga sudah ada di Hong Kong nih sudah lama banget nih Mbak Neneng nih. Saya mau sapa Mbak Neneng, apa kabar Mbak Neneng? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, bahagia, alhamdulillah. Makasih Mbak Sekar sendiri banyak. gimana Mbak Sekar? Alhamdulillah aku sehat-sehat Mbak Neneng. Di Hong Kong gimana sih sekarang cuacanya? Sekarang udah masuk musim panas ya, jadi panas sekali di Hong Kong. Hong Kong Oh, itu sekarang itu panasnya bahkan melebihi panas Indonesia, jadi panas sekali di Hong Kong. iya Sudah sih. mulai masuk musim panas ya. Iya sih, dia aneh gitu ya, kayak lembabnya tuh lembab banget, terus teriknya tuh di Ya, Jakarta aja kalah kayak gitu ya. ya karena ya gedung-gedung di sini kan tinggi semua, jadi kita Mm-mm. itu nggak ada angin. Nggak Jadi ada angin. panasnya itu luar biasa kayak kita di open gitu. Indonesia biarpun Indonesia biarpun panas kan masih semriwing gitu loh. Ya, Oke, iya bener masih ada anginnya ya. Pendengar, Mbak Neneng ini followersnya di IG banyak banget ya. 200 berapa Mbak Neneng? ya 200. 200 sekian. Kalau saya apalnya itu Facebook 700 Wah, ribu.
ya Lebih Facebook. banyak lagi ternyata. Karena kalau Iya, saya mainnya di iya, IG, buat saya nih di IG aja tuh 200-an sekian itu adalah jumlah yang udah luar biasa Mbak. Ternyata di Facebook Pro hampir 1 juta ya. Mbak Neneng nih iya, famous iya. banget ternyata ya. Alhamdulillah, iya. Mbak Neneng, sebelum kita ngobrolin mengenai Mbak Neneng sebagai konten kreator, gimana bisa tiba-tiba terdampar di Hong Kong? Ya nasib ya Mbak, dulu tiba-tiba keluarga saya itu terbentur terbelit hutang ya, jadi akhirnya tidak ada pilihan Mm-mm, untuk saya akhirnya untuk memilih untuk terbang ke Hong Kong membayar utang-utang itu ya. Dan mm-mm. setelah sekian lama akhirnya tidak, sampai sekarang 20 tahun tidak berani pulang gitu. Tidak Eh, berani pulang. ya, jadi untuk membayar, karena untuk membayar hutang dulu Mm-mm, awalnya sampai di sini ya. Dan mm-mm. awalnya di sini juga kerja TKW 6 tahun. Hmm. Setelah itu dapat jodoh orang sini ya, akhirnya benar-benar sampai hampir 20 tahun ini masih terdampar di Hong Kong. Masih terdampar, tapi pernah pulang dong ya ke Indonesia Ya akhir-akhir ini setiap tahun, setiap hampir tahun. setiap tahun. Ya, Oke, ya enak banget ya bisa ketemu jodoh orang Hong Kong yang membuat ternyata memang nasibnya ada di Hong Kong dan sekarang menjadi seorang konten kreator yang konten-kontennya sih kalau saya sendiri ya saya tuh nikmatin banget gitu ya kayak bisa merasakan Hong Kong tuh seperti apa kemudian kehidupannya sehari-hari seperti apa juga dan seru aja kalau Mbak Neneng tuh lagi nyari-nyari ini nih tas atau nyari-nyari boneka gitu ya nih ya. kayak harta karun banget gitu ya tapi sejak kapan sih Mbak Neneng ini jadi konten-kontennya mulai banyak ditonton atau banyak diminati Mbak? Saya itu sebenarnya mulai aktif itu dari 2011 ya. Mm-mm. Aktif posting video, berbagi cerita tentang sehari-hari itu aktif dari tahun 2011. Tapi Mm-mm. semenjak tahun 2024 itu lagi rame-ramenya di beranda itu orang-orang Facebook ya. Orang-orang itu lagi membagikan monet, mengejar monet, lihat dashboard. Terus saya berpikir, loh, ini ada duitnya ya Facebook. Mm-mm. Jadi saya semakin terpacu untuk membuat konten yang lebih serius lagi, yang lebih bagus, yang lebih konsisten gitu. Jadi semenjak awal tahun 2024, yaitu karena terpacu pengen mencoba apa benar Facebook itu bisa dapat duit gitu. Mm-mm. Dan alhamdulillahnya awal-awal tahun itu postingan saya itu viral-viral terus. Mm-mm. Jadi viral-viral, jadi semakin banyak follower saya dan benar-benar saya rasakan dapat duit benar-benar dari Facebook saat itu ya. Jadi ya tahun 2024 itu mulai aktifnya sekali gitu. Oh, berarti cepat loh Mbak dari 2024 ke Ya, sekarang 2025 dan dengan jumlah followers yang cukup banyak gitu ya, engagementnya juga ya, cukup tinggi. Yang paling disukain itu tuh sama netizen tuh yang konten-konten kayak gimana sih Mbak? ya. Kalau netizen Indonesia itu Mm-mm. sukanya yang saya milih-milih barang rongsokan, Oh iya ya. sama berarti kayak aku Iya, ya. iya. Itu banyak sekali itu yang viewersnya itu Mm-mm. tinggi. Ya, alhamdulillahnya saya di sini kerja di apartemen elit kan ya, kerja di Mm-mm. apartemen elit orang-orang kayanya orang Hong Kong. Jadi cleaning service. Jadi saya berkutat dengan sampah-sampahnya Hong Kong ya. Dan apa yang orang-orang kaya Hong Kong mereka buang itu, sampah yang Mm-mm. mereka buang, rongsokannya itu barang-barang branded ya, yang dipakai sekali dua kali atau bahkan masih ada labelnya itu udah dibuang gitu ya. Oh. Jadi itu yang saya kontenin, saya Mm. ketika milih-milih atau saya tunjukkan ke video itu saya kontenin itu barang-barang rongsokan Hongkong dan itu yang paling diminati Iya ya. Yang sih. kedua tentang loker, tentang Mm. pertikaian ya. Saya berbagi info gimana sih caranya jadi TKW, gajinya berapa, terus syarat-syaratnya apa. Biasanya itu saya berbagi itu juga diminati sekali oleh audiens Indonesia. Mm-mm. Dan tentang motivasi, saya juga suka untuk merangkai kata untuk memberikan motivasi Mm-mm. nah, untuk semua mama Indonesia khususnya ya. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah, bagaimana ketika kita jatuh, bagaimana untuk bangkit lagi. Itu biasanya saya memberikan video motivasi itu Mm-mm. juga digemari sekali. Ketika video motivasi saya itu relate sama masalah mereka, itu mereka akan membagi-bagikan lagi. Nah, itu kuncinya viral itu ya ketika video kita dibagikan oleh ribuan orang, Mm-mm. akan semakin banyak orang yang melihat. Nah, itu. Jadi tiga itu yang sering saya eh,
up itu untuk topiknya. Iya sih, sama aku juga pernah lihat ya, Mbak Neneng tuh kayak ada misalkan persoalan-persoalan terkait pekerja migran Indonesia gitu ya, mulai dari love scam dan lain-lain itu juga banyak diangkat sama konten-kontennya Mbak Neneng. Nah ini menurut aku tuh Iya. apa ya, isu yang penting banget untuk diangkat dan berbeda dengan konten-konten yang lain tuh biasanya kan banyaknya posting tentang masak-masak ya, Iya. masak-masak di rumah majikannya gitu, atau ada juga yang eh, apa keindahan kota Hong Kong gitu. Nah yang menurut Mbak Neneng aku tuh, menurut aku konten yang menarik tuh itu sih, tapi ini juga yang bikin banyak orang kemudian jadi terinspirasi jadi pada pengen kerja di Hong Kong nggak sih Mbak? Iya, iya. Banyak banget ya. Sejak saya membagikan situasi kerja di Hong Kong, bagaimana sih di Hong Kong yang setiap hari Minggu itu bisa libur, Mm-mm. bagaimana Mbak TKW Hong Kong itu bisa keluar rame-rame shopping-shopping, itu semakin banyak yang WA saya. Jadi Mm-mm. WA saya kan saya pampang di Facebook itu, Ya. jadi semakin banyak yang WA dari Indonesia itu tanya caranya gimana, syaratnya gimana, dan mereka biasanya akan saya kenalkan langsung, akan saya kasih nomor telepon PT-PT-nya Mm-mm. langsung untuk Mm-mm. mereka hubungi PT yang resmi ini karena saya tahu sekali ya mana PT yang dulu memberangkatkan saya atau mana yang PT-PT resmi itu. Jadi silakan kalau ingin berangkat ke Hong Kong silakan menghubungi PT ini gitu. Jadi banyak sekali yang terinspirasi untuk kerja jadi TKW dan banyak orang-orang yang saya hubungkan dengan PT itu pada akhirnya benar-benar terbang, Mm-mm. benar-benar kerja. Sekarang udah banyak yang udah kerja karena saya hubungkan dengan PT-nya itu. Gitu. Oh, oke. Nah Mbak Neneng itu balas-balasin sendiri itu semua WhatsApp-WhatsApp yang masuk sebanyak itu? Iya, itu kalau cuma sekedar posting video, Heeh. itu buat saya cuma 10 menit bikin video, posting itu gampang karena video saya itu apa adanya ya. Jadi Mm-mm. auditnya itu nggak lama, editnya itu nggak lama ya. Tapi di situ Tapi menariknya ya. untuk Heeh. konten, untuk balesin WA itu per hari kadang 500 Iya 900 loh. WA. Dan komen, Mm-mm. komen itu saya usahakan untuk balas tapi kadang kalau udah ribuan komen saya nyerah udah ya stop ya maaf ya gitu kalau nggak bisa balas gitu ya saya sendiri yang balesin nggak ada yang bantuin. Oke, luar biasa banget. Nggak kebayang itu waktu yang dibutuhkan untuk membalas-balas. Apalagi kalau nanya soal pekerjaan kan, pertanyaannya tuh berbalas-balas gitu ya, panjang gitu ya. Dan ini Ya, masih ada waktu untuk butuh membalas. waktu benar Mm-mm. itu. Tapi kenapa sih Mbak Neneng ini apa namanya memiliki kemauan untuk kemudian membantu para perempuan-perempuan di Indonesia yang ingin menjadi pekerja migran di Hong Kong? Saya itu ingat dengan posisi saya Mm-mm. itu 20 tahun yang lalu ya Mbak, sebagai seorang ibu, punya anak kecil-kecil, yang suami nggak kerja, hutang di sana sini ya. Itu saat itu saya benar-benar menemui jalan buntu ya Mbak. Jadi ini mau kemana? Sementara kita benar-benar ditagih dari sana sini, anak yang dimakan itu kadang besok nggak ada yang dimakan. Saya benar-benar ingat posisi saya waktu itu. Jadi ketika saat itu ada orang nawarin saya ke Hong Kong, dan akhirnya saya tertolong. Saya ingin orang-orang yang ada di posisi saya seperti itu bisa tertolong hanya dengan postingan saya. Dan benar-benar kenyataannya begitu. Sekarang banyak yang emak-emak yang benar-benar terbang itu, yang di posisi saya itu tujuan Mm-mm. saya itu ya Mm-mm. untuk menolong orang-orang yang jatuh seperti saya saat itu. Oke, iya sih, karena ternyata memang dengan pergi ke Hong Kong kemudian bisa berdaya mendapatkan gaji yang baik itu tuh betul-betul merubah hidup banget gitu ya Mbak Neneng ya. Ya, benar-benar Mbak, benar-benar. Tapi yang aku juga suka dari Mbak Neneng bahwa Mbak Neneng itu juga banyak menjelaskan bahwa ya kerja di Hong Kong memang indah gitu ya, tempatnya indah, gajinya juga oke, dan kadang-kadang kalau dapat majikan yang baik banget itu jadi kayak keluarga. Tapi Mbak Neneng juga suka menjelaskan bahwa tidak semudah itu untuk bisa kerja di luar negeri, termasuk juga di Hong Kong ya. Itu yang aku suka banget. Itu kayak Ya, gimana sih, harus gimana nih Mbak? jadi orang itu harus prepare ya, harus jangan membayangkan yang enak-enaknya aja di Hong Kong. Memang setiap hari libur, hari Minggu itu libur. Mm-mm. Terus di Hong Kong itu rumahnya kecil, enak-enak memang. Tapi kalian harus benar-benar menyiapkan diri untuk hal yang terburuk ya. Hong Kong tidak ada penganiayaan, Mbak. Jarang sekali karena di sini orang-orangnya taat hukum. Jadi Mm-mm. benar-benar dilindungi hukum, dipantau hukum. Jadi nggak ada penganiayaan itu sangat minim sekali di Hong Kong. Mm-mm. Itu memang tidak ada, ya minim. Cuman kalian mereka itu harus menyiapkan hati untuk kalau majikannya cerewet, majikannya memforsir pekerjaan, itu ada yang sampai tidur jam 2 malam bangun jam 5 pagi itu juga ada. Mm-mm. Nah,
Belum lagi kalau majikannya ngasih makan itu cuma bagian tulang-tulangnya aja, itu juga ada di Hong Kong gitu loh. Jadi mereka harus siap hati ini loh, Hong Kong itu nggak enaknya Mm-mm. seperti ini. Mm-mm. Tapi saya itu selalu menekankan, selama majikan masih memberi gaji, selama majikan tidak memukul, selama majikan tidak melakukan pelecehan seksual ya, itu kalian tetap harus bertahan ya. Ya, makan sedikit, makannya masih bagian tulang, yang penting ada nasi Mm-mm. ya, is okay. Atau kerja ya, itu memang apa boleh buat kalau memang kita diforsir pekerjaan gitu loh. Selama itu tidak ada penganiayaan, kalian harus bertahan gitu. Oke. Iya sih Mbak, apalagi kalau ini juga masalah gaji juga nggak ada cerita gaji nggak dibayar gitu ya Mbak ya kalau di Hong Kong ya. Oh, nggak bisa Mbak. Di sini udah dikasih undang-undangnya, kalau sampai digaji di bawah dari tanda tangan kontrak itu Mm-mm. 4.990 dolar Hong Kong, hampir 10 Mm-mm. juta itu, kurang dari itu kita bisa langsung melaporkan ke labor. Ya, Oke. dan ya, jadi nggak ada yang namanya gaji kurang dari Oke, majikan. baik. Mbak Neneng, ini aku masih pengen ngobrol lanjut sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu, Mbak Neneng, mungkin terakhir apa sih pesan-pesan untuk para PMI ini yang mungkin udah ada di sana, kan banyak nih Mbak-mbak nih, apalagi udah suka mulai banyak memanfaatkan media sosial untuk bisa dimonetisasi. Mbak Neneng, ada nggak sih cara untuk bisa membuat konten yang original, Mbak? Mm-mm. Tips saya sebelum kalian memulai konten kreator, kalian itu harus menentukan target market kalian dulu apa, ya. Entah itu mama Indonesia, entah itu bapak-bapak Indonesia atau para ABG, yang penting tentukan dulu target market kalian, ya. Mm-mm. Sebisa mungkin, seluas mungkin jangkauannya. Dan itu bisa menjadi panduan kita untuk membuat konten. Nah, kalau eh, emak-emak Indonesia contohnya, kita harus membuat topik yang relate sama target market kita ya. Jadi lalu harus bisa membagi waktu, harus konten-konten yang positif ya. Kita sebagai konten kreator bagaimana untuk tetap stay positif, Mm-mm. memberikan dampak positif pada masyarakat luas ya. Bagaimana kita benar-benar memahami apa sih etika digital untuk Mm-mm. selalu membagikan hal-hal yang baik ya. Jadi harus konsisten ya, untuk tidak bisa kita hari ini posting video lalu menghilang sebulan, tidak bisa. Jadi harus konsisten, minimal setiap hari harus ada video, dan tidak harus yang jauh-jauh, tidak harus yang mahal-mahal. Kita dari kegiatan kita sehari-hari aja, kalau itu memang bagus, pengambilan videonya atau yang apa adanya itu sekarang banyak diminati, itu Mm-mm. juga sudah oke gitu. Oke, tapi aku setuju banget sih kalau kata Mbak Neneng, selain juga memang dari pertama target marketnya ya. Dan menurut aku apa yang selalu membuat Mbak Neneng ini menarik karena tadi kayak Mbak Neneng bilang ya, karena berawal dari hati untuk bisa membantu para perempuan-perempuan Indonesianya, dan saya yakin kalau sesuatu yang dimulai dari hati, sesuatu yang dimulai dengan niat kebaikan itu pasti akan hasilnya baik. Menebar cinta, kita akan mendapatkan cinta, Ya, iya kan? asik, menebar cinta kita akan mendapatkan cinta. Mbak Neneng Wijayanti, seru banget ngobrolnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mbak Ya, Neneng ya. ya. Sukses terus untuk Mbak Makasih, Neneng, dan juga makasih. sehat-sehat terus. Kita selalu Ya, menunggu konten-kontennya nih, apalagi kalau cewek-cewek. Wah, Mbak Neneng dapat harta karun apa lagi ya? Kalau di sini nih belinya nih mahal banget nih. Ini bisa dapat gratis banyak. Dan pendengar yang mau follow Mbak Neneng ada di Instagramnya Neneng Wijayanti. Kalau Facebooknya apa nih Mbak? sama Neneng Neneng Wijayanti juga. Wijayanti. Saya Oke. sebenarnya lebih aktif di Facebook loh ya. Oh Ya, gitu. Wah sayang nih, aku iya, aku berarti harus kembali lagi ke Facebook nih kalau gitu nih. iya. Komen-komen yang saya balas itu di Facebook Justru ya. di Kalau Facebook misalnya, ya. iya, Oke. iya, Baik, Mbak iya. Neneng, sekali lagi terima kasih. Bye bye. Terima kasih, Terima terima kasih, bye kasih. bye. Oke. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong. Jadi kalau misalkan tadi kita dengerin kata Mbak Neneng ya, Sam ya, kalau mau kerja di Hong Kong itu memang mentalnya harus kuat katanya. Jadi jangan ngelihat yang bagus-bagusnya aja di sosmed, tapi yang paling penting mental harus kuat, sekuat baja gitu. Wah, itu penting emang. Iya nggak? Mm-mm. Iya.
Dan Anyway, di Hong Kong ini ada lomba perahu ya, Dragon Boat Festival si perahu International naga. Hong Kong Mm-mm. 2025 pada akhir pekan mendatang. Ya, jangan lupa teman-teman semua di Tsim Sha Tsui, di Tsim Sha Tsui itu pertandingannya akan di sana. Pokoknya Di tahun ini seru. seru Ya, ya. Pokoknya patokannya Iya. tuh di deket patungnya Bruce Lee. Iya, Tsim Sha Tsui East Promenade ya, yang terletak di luar Kowloon dekat Shangri-La Hotel. Ya, Ayo dukung jagoanmu. Dan biasanya di Indonesia ya Sam ya. Kalau Sam sendiri jagoin siapa? enggak pokoknya saya dukung semangatnya, Semangatnya ya. Siapapun yang semangat menang semua gitu ya. tim. Siap-siap Karena juga. Kenapa? yang paling penting tuh istilahnya you having fun. Ya nggak? Yes. Saya lihat mereka tuh funnya bukan main kalau Dragon Boat Iya ya, Festival. seru banget ya. Semangat. Walaupun nggak kebayang itu capeknya kayak gimana ya, bisa ngebut begitu ya itu si perahu naga ya. Iya Kayak makanya, tenaga dan manusia loh. di cuaca panas itu kan kena air jadinya enak gitu ya nggak? Iya Yang happy banget. mengatasi hawa panas. Terus gimana? Ya. Saya mau nonton nggak nih? Ikut bergabung nggak? Insya Allah Insya saya bergabung sih nggak nonton, Oh iya iya iya. jadi penonton, jadi Suruh penonton aja. suruh ini perahu naga juga ya. Iya. bisa gempor yang ada ya. Oke. Ngomong-ngomong ada apa lagi nih? Kemarin itu kan saya sempat wawancara sama ilmuwan yang dari Indonesia terus bergabung ke sekelompok ilmuwan Rusia dan melakukan penelitian di Antartika. Nah, ini ada yang komen nih di episode mereka nih. Namanya Ocha Fauzan 01. Dia bilang keren dan bangga karena jadi tahu ada peneliti Indonesia yang aktif di Antartika bareng Rusia, kata dia gitu. Iya dong. Wow. Emang kita keren ya. Iya. Baru dipuji dikit, padahal yang dipuji Mas Gerinya loh. Terima kasih ya Ocha Fauzan sudah komen. Saya juga ikut bangga juga sih sama Mas Geri. Kemudian juga dari Ninja Hattori. Wah, Ninja Hattori ikut komen nih. @ninjahattori9618. Dia komen sebenarnya selain kesiapan fisik, perjalanan ekspedisi ke Antartika juga perlu kesiapan mental karena di sana dingin, nggak ada soto, mie ayam ataupun bakso, kata dia gitu. Bakso lagi. Makanya Ninja dari Jepang kali ninja nih ya. tapi kok yang dicari bakso ya. Makanya kalau emang mau cari apa nih Sam, jadi soto, mie ayam atau bakso nggak usah ke Antartika, ke Hong Kong aja. Karena di Hong Kong tuh mie ayam, bakso, soto, seblak, apapun itu Ada ada. Sebut Iya aja nggak? semua ada ya. dan sangat digemari teman-teman semua. Dan rasanya kalau kata saya sih otentik loh. Iya. Nggak tahu deh itu cabenya apa beneran dibawa dari Indonesia apa gimana ya. Sam ya, bawang-bawangnya itu ya. Pokoknya rasanya bener-bener otentik. Kayak Pak Indra yang waktu itu kita wawancara, dia punya Iya. restoran, dia juga impor tuh. Ternyata impor bakso, impor Iya. bakso terutama bakso Dari Indonesianya langsung ya. dari Indonesia. Iya, Ya, ini dia kayaknya dia juga ini kan kerjasama dengan UMKM juga ya nggak, ternyata. Ya nggak? jadi ternyata itulah rahasianya ya. Kenapa rasanya otentik karena dibawa langsung dari Indonesia. Betul. Oke, jadi kalau yang penasaran seperti apa rasa bakso Indonesia yang ada di Hong Kong, langsung aja cobain sendiri di Hong Kong. Saya Sekarsari, pamit undur diri. Dan saya Sam di RTHK, sampai jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.